يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para kiai, para sepuh yang pada hari ini telah hadir di Masjid Darul Mutakin. Yang kami hormati selaku sesepuh Masjid Darul Mutakin, Haji Dadang. Pada kesempatan ini kami ucapkan selamat datang para jemaah yang pada kesempatan ini akan melaksanakan kegiatan yang mana yaitu pada kesempatan ini bertempat di Masjid Darul Mutakin untuk safari takzir Al-Quran yang bertempat di PU Pintu Singa Regensi di RT 0618. Walaupun suasana pada sore hari ini hujan ya, tapi tidak membuat sulit kita untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini. Pada kesempatan ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ucapan selamat datang dari tuan rumah sekaligus pencerahan dari Pak Haji Dadang Hendra Utama. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil taqwa wa nahana 'anil ittiba'i hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ketua DPI Kelurahan Banjar yang saya hormati, Pak Joman, para kiai, pengurus DKM Kelurahan Banjar yang kami hormati, para bapak hadirin, keluarga atau jemaah Masjid Darul Mutakin yang dimuliakan oleh Allah. Lebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana atas izin ridho serta inayah daripadanya, alhamdulillah wa syukurillah, kita semua pada kesempatan kali ini dapat berkumpul bersama-sama dalam satu makom yang mulia di hadapan Allah, yaitu dalam rangka tahsin Al-Quran. Mudah-mudahan tahsin Al-Quran ini memberikan manfaat kepada kita semua sehingga kita dapat selamat dunia sampai akhirat. Amin. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Tidak lupa juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan sampai pada kita semua selaku umatnya yang taat terhadap jalannya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, saya atas nama DKM Darul Muttaqin, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh DMI Kelurahan Banjar kepada DKM Darul Muttaqin untuk menjadi tuan rumah taksim Al-Quran DKM se-Kelurahan Banjar. Mudah-mudahan hal ini menjadi pemicu bagi kami selaku jamaah Darul Muttaqin untuk kedepannya kami mungkin bisa mengadakan sendiri di samping mengikuti taksim yang diselenggarakan oleh DMI Kelurahan Banjar, dan juga insya Allah kami selaku jamaah paling tidak di sini kita akan membahas tentang makna terjemah Al-Quran. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus kepada para jemaah Masjid Darul Muttaqin yang telah hadir untuk melaksanakan taksim Al-Quran. Mengucapkan selamat datang. Mari kita melaksanakan membaca Al-Quran, memperbaiki dalam bacaan Al-Quran, karena dalam Al-Quran Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartilnya bacaan Al-Quran berdasarkan kepada dua hal. Yang pertama adalah tajwidnya, yang kedua adalah makhrajnya. Kalau dalam tajwid dan makhraj ini kita salah membaca, maka otomatis dalam Al-Quran itu jadi salah terjemahnya. Seperti ada adabun dengan azabun. Kalau adabun itu artinya adalah tata sopan santun, tapi kalau azabun itu adalah artinya siksa. Barisnya pun berbeda, seperti al-mar'atu dengan al-mir'atu. Dalam baris al-mar'atu dengan al-mir'atu, padahal di situ antara jabar dengan jr, mar'ah, mir'ah. Kalau mar'ah itu artinya perempuan, kalau mir'ah artinya kaca. Beda jabar dengan asal. Makanya kita baca Quran itu harus benar tajwid, benar makhraj. A'udzu billah, ada a'udzu billah, ada seperti itu salah. Maka seorang imam sholat itu yang diutamakan itu bukan falyaqumu akbarukum, kata Rasul. Maka jadilah imam orang yang besar di antara kamu, bukan besar badannya, Pak. Kamu besar badannya, saya yang begini. Di tiap masjid dulu jadi imam. Dapat bendera. Bukan paling tua, yang paling tua begini bapak tadi di mana-mana jadi imam. Besar di situ. Tapi besar di situ itu adalah besar di dalam fasihat bacaan Al-Quran. Ibnu Abbas usia 7 tahun, beliau menjadi imam di para orang tua. Kenapa jadi imam? Karena di antara para sahabat yang ada, yang paling fasihat bacaannya itu adalah Ibnu Abbas. Majulah usia 7 tahun, Ibnu Abbas sudah jadi imam sholat. Nah kalau di kita sekarang bagaimana? 7 tahun ada yang sudah bisa jadi imam sholat ya? Belum. Katanya belum nikah, ya belum nikah nggak boleh jadi imam. Kata siapa belum nikah belum bisa menjadi imam? Kalau di situ para jemaah yang ternyata tidak fasihat dalam bacaan Quran, otomatis meskipun itu anak harus maju ke depan jadi imam. Apalagi anak-anak sekarang banyak yang kafir pula. Seperti yang namanya Musa itu 30 juz Pak. Di RCTI, di kafir Quran di RCTI, saya sampai nangis. Lihat anak masih polos, tapi kafirnya 30 Quran, 30 juz. Saya belum mampu 30 juz. Paling bisa ya 1 juz 2 juz saya juga. Ini hadir sekali. Makanya
dengan adanya tahsin ini, mari kita benarkan bacaan kita dalam bacaan Al-Quran sebagaimana perintah Allah, walau tilil Quran dan tartilah, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil bacaan Al-Quran itu adalah didukung dengan dua ilmu, yang pertama ilmu tajwid, yang kedua ilmu makhraj. Saya waktu belajar ilmu makhraj sama bapak saya nih, itu menurut saya dulu. Bapak saya kalau salah ini Pak, kain itu duit apa dulu? Kata bapak saya. Alhamdulillah, ternyata bermanfaat. Yuk kita belajar Pak, sama-sama belajar. Kata bapak tadi, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Betul ya? Dalam Islam belajar agama itu bukan sampai S3, bukan sampai umur 40 tahun, 70 tahun, tapi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari sejak mulai orang tua sampai kita masuk liang lahat. Baru di situ kita berhenti belajar Al-Quran. Pensiun kita belajar kalau udah mati lah, dalam Islam gitu. Ya. Dan belajarnya pun tidak ada batasan ruang. Utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Cari ilmu silakan walaupun sampai ke negeri Cina. Ini hadirin yang Allah. Tuh, makanya terima kasih TNI Kelurahan Banjar yang telah memberi kesempatan kepada kami pengurus DKM Darul Mutakin untuk melaksanakan tahsin Quran seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang khususnya kepada para kiai, para pengurus DKM yang ada di wilayah Kelurahan Banjar yang telah hadir dan telah memenuhi undangannya. Kami ucapkan selamat datang dan mudah-mudahan dengan datangnya para pengurus DKM di Kelurahan Banjar ini bisa terjalin silaturahmi di antara para ketua DKM, sehingga yang tadinya kita tidak kenal sama sekali dengan adanya tahsin Quran kita masih bisa kenal. Nah, di sini saya kalau ini mau warga sini saya pernah kenal, kalau yang ini baru Pak, sama bapak yang baru. Kalau ini Erwin, ini murid saya Pak, saya namanya Erwin. Adalah murid saya, tanya sama saya, ya. Terus kalau Ustaz sering ketemu tapi lupa nama. Sering ketemu tapi lupa nama, ya. Sama kalau Pak Ajengan, sama kalau Kang Agus saya kenal. Dan Kang Agus kebetulan jemaah di Al-Mubarak. Kemudian yang selanjutnya juga saya sempat belum kenal. Saya kenalan dulu, nama saya tidak ada kenal sama. Udah kan itu malah cukup kenalan. Insyaallah Masjid DKM dan Mutakin ini mari kita jalan terus tahsin Quran kita. Dengan tahsin Quran sama persaudaraan di antara kita terjalin dengan baik. Assalamualaikum. Jawab Haji. Yang selanjutnya dari kami, mohon maaf Pak, ini mungkin kami di sini istirahat tidak bisa menjawab dengan yang lebih baik. Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Keinginan Bapak kami itu menjamu bapak-bapak ini adalah dengan jamuan yang pantas lah, dengan jamuan yang layak Pak. Tapi yang bagaimana dikata lagi, karena memang kondisinya seperti ini, kami mohon maaf tidak bisa menjamu bapak-bapak ini dengan jamuan yang lebih layak lagi. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak insya Allah tidak akan melihat kepada jamuannya, tapi melihat kepada pembelajaran tahsin Qurannya dan juga kepada silaturahminya. Itu yang saya harapkan. Untuk selanjutnya, mangga kita bisa laksanakan tahsin. Bapak bisa silaturahmi ke sini. Ayo kita silaturahmi, saling berkunjung sesama DKM. Itu adalah lebih enak dan lebih nikmat. Maka akan terciptalah ukhuwah Islamiyah secara seutuhnya. Dan saya yakin kalau kata Pak Haji Omai tadi di sini dalam tahsin ini, kalau baca Al-Quran saya sama lah, yakin. Ilmunya dua, makhraj sama tajwid. Tapi kalau mungkin dalam sisi ibadah
pasti kalau ada perbedaan itu sesuatu hal yang wajar. Apa? Karena masing-masing punya persepsi, punya pendapat, punya dalil sendiri-sendiri. Selama ada dalil yang dipakai, silakan. Maka saya selalu mengingatkan si atulah pasea wae dina urusan usoli. Eta teu beres-beres usoli di baheula. Asal teu teuing ari batu nu geus nepi ka mana? Ya urus usoli we, jeung teu usoli. Cek nu usoli salah, teu usoli, cek nu teu usoli salah. Ya. Kunut, pantut, masalah kunut. Alhamdulillah kami di sini terus terang aja Pak. Kalau imamnya kunut, kami ikut kunut. Imamnya nggak kunut, kami pun nggak. Kenapa? Dan kami kedepankan di sini adalah persatuan umat Islam. Alhamdulillah, makanya udah terbina begitu di sini Pak. Alhamdulillah. Nah, dimanapun kita berada, nggak perlu kita memperaskan perbedaan dalam masalah furu. Ya. Di dalam masalah furu itu pasti akan terjadi perbedaan. Kenapa? Karena di situ berkembangnya ilmu Islam. Makanya dalam Islam itu nggak mudah. Maaf, yang namanya seorang ulama harus menguasai ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, bahasa Arabnya, balaghah, ma'ani, ilmu bayan, ilmu mantiq, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, ulumul Quran, semuanya itu harus terkuasai. Nggak bisa asal-asalan. Ilmu usul fikihnya kita harus paham. Ya. Makanya ada dalalah dalam usul fikih, ada yang dikatakan dalalah. Dalalah itu ada dua, yang pertama qat'i, yang kedua dzanni. Yang qat'i Al-Quran, yang dzanni adalah Al-Hadis. Nggak perlu bermasalah. Dalam dzanni hadis ada dua. Hadis itu adalah ada dua, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Apa mutawatir? Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh 9 orang rawi. Ahad yang diriwayatkan oleh 7 orang rawi ke bawah. Ahad ada 3, gharib, aziz, masyhur. Gharib diriwayatkan 1 orang, aziz 2 orang, masyhur 3 orang. Nah, hadis ada menurut kualitas dan juga ada menurut kuantitas. Menurut kualitas ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Menurut kuantitas itu tergantung daripada banyaknya perawi. Coba, makanya ya dalam hadis menurut kualitas ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Syaratnya satu, bersambung sanadnya, dibawa orang adil, dibawa orang dhabit, tidak ada ilah, tidak ada syadz. Itu sahih li dzatihi. Apa itu adalah bersambung sanadnya? Ada sanad anu, ada sanad anu, ada sanad anu. Itu dalam hadis. Kita harus paham itu. Ada di bawah orang adil. Apa orang adil di sini? Orang adil di sini adalah di sini itu adalah orang yang tak pernah dia itu berbuat satu kesalahan. Berbohong itu adalah satu kesalahan. Imam Bukhari kalau dia mencari seorang perawi sangat teliti. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim itu adalah merupakan perawi yang paling kuat. Ada pada seorang perawi, dia punya kuda, dia mau ngasih makan, si kudanya dipanggil, cicit, datang kudanya, tapi si makanannya disimpan ke belakang. Berbohong kak kuda. Imam Bukhari berpikirnya bagaimana? Kak kuda lain bersuami nggak bohong, ngomong manusia. Akhirnya apa? Perawi itu dicoret dan dianggap dhaif. Jangan lemah. Maka hadis yang dikeluarkan tentang sesuatu itu, ya itu dianggap lemah. Ini wajar. Jadi wajar kalau berbeda dalam masalah furu, itu hal yang wajar. Yang penting kita berdasarkan dalil yang kuat, dalil yang qat'i, itu nggak jadi masalah. Silakan. Ya. Berdasarkan dalil yang qat'i, dalil yang kuat, itu nggak jadi masalah. Silakan, yuk furu jangan dibahas, jangan dipertentangkan sampai kapanpun itu tidak akan beres. Yang penting kita satu akidah, la ilaha illallah.
Muhammadan Rasul. Saya tanya, kemarin Rasul dihina oleh Presiden Prancis, sakit di hati kita? Kalau kita nggak sakit, itu keterlaluan, berarti iman kita nggak ada sama sekali. Ini Pak, yang saya perjuangkan itu, saya akidah yang lebih akidah umat Islam terapkan dulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah yang paling utama. Setelah itu masalah perbedaan itu hal mudah. Zaman Rasul, Abu Bakar dengan Umar itu sering berbeda pendapat, tapi oleh Rasul dua-duanya apa diterima. Ini yang kata Rasul. Artinya ketika berpendapat berarti berpikirnya orang Islam itu maju. Kenapa? Karena dia berani berpendapat dan berani mengambil keputusan. Yang mana mengambil keputusan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi apa? Berdasarkan berdasarkan penelitian berdasarkan keterangan argumentasi akhirnya apa? Diambil kesimpulan ini adalah seperti ini. Itu makanya saya senang. Kalau Al-Quran, tahsin Quran, membaca Al-Quran semuanya sama. Yang menjadi patokan kita adalah tajwid dan makhraj. Dalam tajwid dan makhraj ini masih banyak yang salah. Dalam Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan salah. Kalau iyyaka itu berarti kepada matahari. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah itu balik kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Itu kan? A'udzu billahi minasy-syaithanir benar pada salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rohnya jangan hilang, karena itu apa bisa. Kalau rohnya hilang, qadr. Jadi artinya beda kalau nggak ada rohnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat fajr, rohnya hilang, itu sama. Itu waktu pesawat, silakan buka bulan juga. Yang paling rumit itu manfaati contohnya jarang Pak. Kul adzakara ini itu manfaati. Maka dari itu yang namanya tajwid kita harus betul-betul paham. Harus betul-betul paham. Jadi dalam membaca Al-Quran kita coba kasih tajwidnya, ketika kita coba tajwidnya harus kita paham. Makanya dengan adaptasi ini diperlukan. Kemudian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila topik pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin yang telah menyampaikan ucapan selamat datang. Untuk selanjutnya, sehubungan Ustaz Abu belum datang ya, maka dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi etika adzan, teks adzan yang benar dan langsung adzan oleh Haji Perempuan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah walaupun
tanpa hujan tapi tetap semangat ya, insya Allah. Salah pemerintah kita sudah sasaran benar benar positif sanes lagi agama merupakan panggilan dari Allah dan melalui muadzin dia dalam kita abdi untuk cerita tentang pengalaman-pengalamannya bagaimana adab dan tata cara adab yang baik dan benar. Karena jarang ada kesempatan membahas adab di forum ini disentuh ketika bagi adab maka kuping ayat orang saya nunggu nah kalau dalam waktu nanti ini ada di Banjar lagi ya tentang mengikat karena materi jenis iramanya saya akan membacakan beberapa hal penting untuk tata cara adan yang baik dan benar. Salah rukun adan memang laki-laki yang balik ya sudah balik. Artinya anak yang 5 tahun kira saya adalah dan laki-laki yang sudah umur belasan lagi SMP sudah bisa mengenal TK kurang seret begitu dan ada di poin kalau sudah masuk waktunya. Jadi kalau belum waktunya dan ada di ngomong tadi saya dulu di maghrib buka padahal saya waktu buka. Jadi batal itu lagi. Nutrasi rumah menghadap kiblat menghadap kiblat. Jadi ada mayat tadi itu, tapi lama tengah aja mah, ya mayat tadi itu. Tapi mana pernah di Jakarta di mana ada kiblat Beriman ada pasti sahabat juga Abi berarti kamu ada di mayat selatan gitu ya itu orang tengah aja. Yang berdiri ya makin berdiri ada berdiri terjadi kan setelah posisi sawah hati-hati di sawah bagi tersebut ada di kotor masih kotor pikiran saya ada tos jalur nafas saya kemudian menempelkan jari kanan kiri ke dalam telinga ya. Kita dimaksud kapungkur dulu sahabat bilang adan kan saya speaker jadi suara fokus gitu terus jadi saya nih sunnah sekarang dia kira saya tidak lagi berdekat ramongan kecil suara lantang dikeraskan guna lagi firman menyauran jamaah gilingan jamaah suara waktu sholat tersiap gitu. Suara lantang di dia teh kapungkur zaman bila saya mengeras suara itu lantang tarik. Tapi di dia ayah nama terus ayah speaker atau sound ya bagus lah tambah syiar gitu. Ya, thank you. Kemudian kalau ucapkan hayal sholat itu nengok sebelah kanan. Sunnah. Hayal sholat nengok sebelah kanan, 2 kali. Hayal falah nengok sebelah kiri. Dan berangkat sambil ibadah sambil kiri sunnah.
Ya tadi disebutkan saya nama galuh mudu ya. Lagi ujung-ujung ada pada dalamnya saya galuh ya. Tapi kayaknya oleh jalan itu. Kemudian sunnah juga berdoa setelah adzan. Kita dibagi ya ayat doa dan insya Allah terus ngerti kan pilih cacat ayat nanti mana kita dibahas ya. Kemudian perkawis komat kumana komat anu orang melaksanakan jemaah ada masa paksa sang pasang kalau komat mah satu kali gitu. Tapi ada satu kaum pahamnya satu pasang ganjil lagi. Ada yang menjadi dia Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah gitu Pak. Dari paham memang tafsirannya begitu ya. Ganjil teh Allah Akbar gitu. Padahal maksud ganjil mah ulang-ulang biasa. Kan Allah Akbar biasa pasang dua. Iya mah Allah Akbar ya itu tadi masalah hidup yang malah jadi usaha gitu. Nah, terus kapan komat itu dilaksanakan? Kadang-kadang tergantung pada daerah gitu ya. Ada cuma kan biasanya mereka payun, itu dipakai bener atau satu sama kira saya tidak nama kuma imam, hak imam kalau meminta sholat dan seterusnya. Dan saya nama imam, imam langsung maju berpayun. Ya sunnah. Kita ada berbaris adzan ya, terus kita rangkum. Saya maupun para pemuda suara silakan. Kita naon teh syarat rukun atau adab adzan supaya kita memiliki hati. Selanjutnya kemarin atas apa ya? Terus jadi adzan hijaz ya waktu di Bapak Bakti ya gitu. Sebenarnya seger ya mari ada dikupingkeun ke masyarakat lamun ada lamun ya saya perhatian anak dioles sedikit ya sedih saya kan ada ya kayak kamu ditahan dan ya kita langsung saja Allahu Akbar Allahu Akbar. Kalau mau diteruskan Allahu Akbar ya Akbar masih terdengar di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar Allah itu kira saya dalam Allahu Akbar nah tinggal di para poin nasional ya Allah barullah termasuk Muhammad ya Allah barullah gitu. Ya kita sama-sama ya adzan hijaz. Kenapa ya hijaz pas untuk sholat subuh karena iramanya mendayu-dayu jadi sedih ya terenyuh karena mana gitu. Allahu Akbar Allah. Lagi-lagi keliru sama pengakuan ini. Bukan saya udah rekam pada studi kira Allahu Akbar sama Allah Akbar semuanya sama. Cuma karena waktu asar, maghrib, isya, subuh, saya nama benten-benten ya kan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Saya nama oh gitu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu pertama itu naik, ya, memang satu pasang. Jadi pasang berikutnya turun. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak usah sampai selesai lah, nanti 1, 2 pasang cukup karena pasangannya sama. Misalnya lagi hayal sholat, Hayya salat. kira keluar. Hayya salat. Menghadap kanan, ya. Ujungnya hak, ya, di salah ya, di belum hak. Hayya salat. Hayya Hak ujungnya. Hayya As-salatu khairun minan naum. Nggak panjang-panjang dong. As-salatu khairun minan naum. Jawabannya ada yang as-salatu khairun tadi, tapi saya makanya sodaqta wa barita wa amala dzalika minasyahidin. Enggak kumasainan Pak. Makin aku ya. Tapi pangsainan awalat nu ada sepotos sallallahu alaihi wasallam itu di awalat ganjaran agung ya saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita tentu ada irama hidas untuk sholat subuh. Pak, boleh nggak ada irama eta di ada pada sholat waktu tulis? Silakan, itu mahnya. Hanya apa ya? Terus saya dengan iramanya mendayu-dayu. Yang sudah saya sampaikan itu satu adan Surabaya Pak. Ros namanya adan irama ros ya. Anak-anak budaya ini mah belum tahu, masa kita tahu ya dari Surabaya. Aslinya Imam Busairi dari Mesir. Terus udah nahwan. Terus sekarang ada ijaz. Bagi kemarin ada yang request Pak, adzan subuh saya nak adzan irama naon. Nah, jadi pastikan
nanti adanya irama zuhur, asar, maghrib, sayyidina Baidati Husaini ya. Insyaallah untuk adan ini insyaallah besok masuk di YouTube ya, karena tadi saya rusuh jadi belum sempat masuk ke YouTube. Nanti insyaallah bisa dipelajari di rumah ya, ada bentuk untuk irama-irama musanis. Cekap paitan Pak kira ayah jangan tidur ini. Nah, nanti mari angkat ya. Tunggu ingin kembali. Alhamdulillah ya. Nah, sebulan. Muadin muda. Anu ngabadalkan adan eta teh di antawisna adan nuju adan terus disela ku ngobrol. Tadi udah dibuihan nuju adan teh ngobrol sampai bereskeun. Ulah tidak aki-aki di sawah. Ini pangkana sapu. Eta teh jadi batal adana. Kemudian perkawis istri ada kayak gitu ya. Upami kanggo umum istri mah terkait ada yang saya. Kecuali nu mustamina istri deui ya, istri deui jadi upami aya mamagetna we sanes muhrim eta terkait ada. Dan dia memang sebagai penentuan merasi para pemuda calon-calon ayah calon-calon ayah sudah terang mungkin dokter baru bimbing kurang kali lagi berada seorang ayah mah meskipun hadir sholat segala rupa tapi kita ngebimbing kurang kali istrinya mah ada diseret deh susah deh ayah pertaruhan tahun jawab dan awal sakit rupina anu bisa dibikin apunten pilih ayah kelepatan kita mati abdi pilih ayah nobresma studi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin diucapkan kepada para masyarakat para jadi abdi itu punten abdi pada mundur jadi sidang pleno saya tahu abdi kita hadirin rahimahullah, atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul kepada Ustaz Sofyan yang telah menyampaikan materi adat. Untuk selanjutnya pencerahan dari yang terhormat Ustaz Abdul Bunyamin, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nuhun dari video hormat Ketua DKM Masjid Darul Mutasim Sinar Merengan
oke bapak-bapak, ibu-ibu, para ketua DKM, oke imam masjid, oke muadzin, berbagai hormat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang sadaya, amin Allahumma amin. Ketika itu semoga orang sami-sami disyukur Allah Subhanahu wa taala yang terus memparingan iman ke orang sadayana. Oke, salawat salam biasa benar dilakukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula warina kepada sahabatnya, kasadaya tabi'in tabi'at, untuk orang sadaya umat akhir zaman. Mudah-mudahan orang yang seperti natuna amin Allahumma. Hadirin wa hadirat rahimahumullah. Privados sekedar ngabahas perkawis masalah sholat. Punten kasadayana punten privados sanes bade ngaburuan perten pina-pina masdana itu masih rifaya tetapi kurang ngadares. Sama-sama itu tugas MUI-nya. Ya, anu bade dibahas teh nyaeta perkawis syarat salat. Jikaten keng nyarat dina kitab Safinatun Najah kami terlepatnya. Upami syarat salat, oge rukun salat memang si benten-benten dina kitab Sulam Najah benten, Safinatun Najah benten, ieu mah benten secara global bae. Margi sholat teh kedah leres cek aturan fikih saheulaananya. Oh, sholat itu harus benar menurut aturan fikih. Masalah diterima dan tidaknya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Yang penting menurut aturan fikih, syarat, rukun yang membatalkan syarat sholatnya harus ada, rukun sholatnya pun harus ada, yang membatalkannya pun harus kita jauhi. Di antaranya di sini dalam sholat itu ada syarat. Syarat sholat itu yang pertama toharatun amin najasati, harus suci dari najis. Najis itu di antaranya dalam pakaian, dalam tempat sholat, ya tempat sholat, ataupun ya pakaian yang dipakai oleh kita, tempat sholat yang kita akan melaksanakan sholat, di mana kita akan sholat. Yang seterusnya harus menutupi aurat. Kalau najis, ya di dalam kitab Safinatun Najah, dalam globalnya itu najis itu ada 3. Najis mukhafafah, najis mutawasito, najis mughalladah. Ya. Untuk mensucikannya, najis mukhafafah, mughalladah, mutawasito itu harus kalau pakai air, ya airnya itu harus tohir mutohir. Karena air itu ada 2, ada air suci dan ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air suci tapi bisa mensucikan. Kalau orang Sunda mah dulu ya, kalau lagi ngaji, air itu yang ada di muka bumi itu semuanya bisa dipakai suci. Pemimpinan agama Pak Haji sakur cai nu bijil di bumi di langit menang dipakai suci najan payu kayak ibun, air embun, air laut, sungai, air hujan,
walaupun rasanya pahit. Air laut rasanya kan asin, bisa dipakai susuci. Tapi kita harus tahu, karena ada ukurannya, ada air besar, ada air kecil, ukurannya ya. Kalau di bahasa Sabina itu air 1 kula dan air 2 kula atau lebih. Air 1 kula itu bukan berarti ukuran bak, tapi ukurannya kalau persegi, ya persegi 60 ke 60, tinggi 60, lebar 60. Kalau bulat 80, lebar, tinggi 60. Jadi walaupun kena najis, air yang itu nggak jadi najis. Tapi kalau kurang dari itu kena najis, jadi najis. Di rumah biasanya ada ember, ada bak, ukurannya kurang dari 2 kula, ada tahi cicak. Nah, kalau kurang dari 2 kula itu najis. Kalau kita berwudu pakai air itu yang tadi kurang 2 kula terus kena tai cicak, gak sah wudunya. Kalau gak sah wudunya, kita sholatnya pun tidak sah. Jadi upami cai kurang tina 2 kula, ya, air kurang 2 kula, kena najis, ya, jadi najis. Kalau lebih dari 2 kula, tadi ukuran ya, lebih dari 2 kula, walaupun kena najis, itu tidak menjadi najis, itu sah, ya, sah. Itu dalam ukuran. Biasanya kan di rumah-rumah pasti punya apa? Punya tempat penampungan air, ya, punya penampungan air. Nah, kalau kita membersihkan najis, airnya itu harus air tohir, mutohir, suci dan menyucikan. Maaf ya, kalau kita mencuci pakaian, biasanya kebanyakan kalau habis dari dimasukin ke tempat mesin cuci, biasanya udah disediain tong atau wadah itu ember yang airnya kelihatannya jernih gitu, tapi kurang dari 2 kula. Yang namanya pakaian, apalagi disatukan sama pakaian anak kecil, walaupun bukan anak kecil kan terkadang kita kalau berak itu pipis, terkadang kita itu tidak kontrol. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu-ibu pasti pipisnya jongkok. Kalau bapak-bapak kebanyakan berdiri. Jadi air itu kencing yang kalau kita berdiri, itu air kencing itu pasti kena, apalagi kalau pakai sarung, celana, itu pasti ada yang percikannya itu ada. Nah, makanya kita itu harus hati-hati. Maka disunahkan untuk laki-laki kalau kencing itu harus jongkok, ya, supaya air najis tidak kena pakaian kita. Karena waktunya sedikit, ini mungkin cuma perkenalan. Nantilah kalau ada waktunya yang panjang atau minggu 4 ya. Minggu 4 insya Allah, karena itu ada program MUI, insya Allah akan dibahas sama MUI dengan yang seluasanya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.